Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Susanti dengan NIM 180703025 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Video ini berisikan tentang jawaban soal UTS dari mata kuliah Aquacultur dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan kelebihan dari pakan alami dan pakan buatan. Manfaat atau kelebihan dari pakan alami yaitu pakan alami ini agar ikan lebih sehat. Pakan alami juga mudah dicerna, pakan alami mudah didapat serta kandungan nutrisi lengkap. Pakan alami ini mudah dibudidayakan serta mempunyai ukuran yang relatif sama dengan bukaan mulut ikan. Kelebihan dari pakan buatan yaitu tidak ada pemeliharaan pada pakan buatan, mudah didapat, hemat tenaga kerja, dan kandungan nutrisinya pada pakan buatan ini bisa disesuaikan. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan bagaimana kandungan proksimat mempengaruhi kualitas pakan. Kandungan proksimat mempengaruhi kualitas pakan, yaitu diantaranya yang pertama itu ada protein. Protein ini merupakan unsur pertama zat untuk tumbuh pada ikan. Yang kedua itu ada lemak. Lemak di sini sebagai sumber nilai gizi yang dipengaruhi oleh asam lemak esensial. Yang ketiga itu ada karbohidrat. Karbohidrat di sini sumber energi yang murah. Ada energi, vitamin, dan mineral. Dalam kandungan semua ini terdapat pada ikan. Jika semua kandungan ini terdapat pada ikan, maka ikan tersebut dapat dikatakan sebagai pakan yang baik untuk ikan yang dibudidayakan. Pertanyaan yang ketiga yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi kerentanan serangan ektoparasit pada ikan. Salah satunya faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini seperti pada pemilihan benih ikan. Jadi benih ikan yang kita pilih itu untuk budidaya sebaiknya itu benih yang unggul. Benih yang unggul itu biasanya dia untuk kerentanan penyakit ektoparasit yang menyerang itu rendah. Jadi sebaiknya itu kita dapat memilih benih yang unggul. Jika benih yang tidak unggul kita pilih, maka kerentanan penyakit ektoparasit yang menyerang itu akan tinggi pula. Untuk pertanyaan keempat yaitu apa kaitannya morfologi ikan dengan keberhasilan budidaya? Jawabannya yaitu kaitan antara morfologi ikan dengan keberhasilan budidaya itu sangat berkaitan, karena dengan keberhasilan dalam budidaya, karena pada saat budidaya ikan yang pertama kita dilakukan yaitu pada seleksi benih. Pada seleksi benih dilihat pula benih yang unggul dan benih yang tidak unggul. Benih yang unggul ciri-cirinya yaitu mata pada ikan itu dia warnanya cerah. Terus tubuh pada ikan tersebut juga dia tidak pucat, serta pergerakan pada ikan yang unggul itu yang aktif pula. Jadi morfologi ikan ini sangat berpengaruh kepada keberhasilan saat kita budidaya. Untuk yang pertanyaan kelima itu tentang jika disuruh memilih antara budidaya ikan lele atau udang faname, tapi di situ mempunyai modal itu harus dikembalikan pada waktu tertentu. Baiklah, di sini saya akan menjawab. Yang saya pilih yaitu akan budidaya ikan lele, karena pada budidaya ini kan dia ada pinjaman modal usaha, untuk pengembalian ada waktu tertentu juga. Yang kita ketahui bahwa budidaya udang faname ini harus berhati-hati pula, penjagaannya itu harus berhati-hati, karena jika gagal panen atau gagal dalam membudidayakan ini, udang faname itu dia tidak laku dijual karena yang ukurannya kecil kayak gitu kan. Terus jika budidaya ikan lele, budidaya ikan lele tadi, walaupun kita dalam budidaya ikan lele itu tadi gagal atau cuma besar kepalanya, dagingnya sedikit, itu masih bisa kita jual pada rumah makan kayak gitu, walaupun harga jualnya itu tidak setinggi
ikan yang sehat pula, atau ikan yang tidak gagal panen begitu. Cukup sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.